Bukan cuma lu aja yang kecewa, Jeffrey pun gue yakin itu kecewa banget sama pertandingan dia semalam. Semua petinju di dunia ini nggak ada yang mau pada saat dia pertandingan dia mengalami dislokasi. Pertandingan sengit antara Jeffrey Nicole dan El Rumi menuai perhatian publik setelah insiden dislokasi yang memicu perdebatan di kalangan penggemar. Rudy Goldenboy, seorang ahli seni bela diri sekaligus pelatih dan promotor, memberikan analisanya terkait kejadian tersebut. Ia menilai ada miskomunikasi antara Jeffrey Nicole dan wasit saat insiden berlangsung. Menurutnya, meskipun telah memberi sinyal cedera, Jeffrey Nicole seharusnya tetap menjaga pertahanan atau melakukan perlawanan agar tidak menerima serangan bertubi-tubi. Rudy Goldenboy melihat bahwa keputusan wasit menghentikan pertandingan diambil karena Jeffrey Nicole tidak mampu bertahan, yang dinilai berisiko bagi keselamatannya. Selain itu, Rudy Goldenboy menyoroti persiapan El Rumi yang dinilainya lebih matang karena berlatih di Sasana dengan fokus pada teknik tinju, sehingga tampil lebih siap di atas ring. Ia juga menegaskan bahwa keputusan menghentikan laga sepenuhnya merupakan wewenang asosiasi atau badan sanksi, bukan penyelenggara acara. Menurut Rudy, promotor tentu ingin memberikan pertunjukan terbaik bagi penonton. Namun, keselamatan petarung tetap menjadi prioritas. Ia pun mengajak publik untuk lebih bijak dalam menanggapi situasi seperti ini, mengingat ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan di atas ring. Oke, yang lagi rame Jeffrey Nicole sama El Rumi nih guys ya. Tanggapan saya sebagai pemilik gym, sebagai pelatih, sebagai promotor, sebagai ketua umum asosiasi juga section. Oke, jadi menurut saya masalah semalam itu adalah ada seperti miskomunikasi lah antara fighter dengan wasit. Jadi saat dislokasi itu terjadi, harusnya menurut saya Jeffrey Nicole tetap memberikan sinyal dislokasi, tapi tetap memberikan perlawanan atau memiliki defense yang tetap rapi lah. Nah, semalam ini kan Jeffrey Nicole malah membiarkan El Rumi menyerang sampai tembus 10 pukulan gitu ya. Nah, Jeffrey Nicole ini malah memberikan sinyal dislokasi, tapi dia tidak bisa memberikan perlawanan atau defense yang baik, sehingga wasit terpikir, wah ini dislokasi nih, sampai dia bertahan aja nggak bisa, jadi harus dihentikan, ini bahaya gitu. Harusnya Jeffrey Nicole tetap ngeblok, tetap juga menghindar, tetap berputar. Ya, apapun itu dilakukan untuk dia bertahan. Nah, baru dia meminta waktu sampai waktu itu diberikan oleh wasit. Nah, yang kedua saya lihat kayaknya persiapan El Rumi ini lebih matang dan juga dia memilih sasana yang kental banget dengan boxingnya, yaitu di Nelson Lenggolan Gym. Jadi untuk persiapan saya lihat El Rumi lebih mantap dan lebih siap. Yang ketiga, keputusan dari wasit ini adalah keputusan asosiasi atau sanction body guys. Jadi nggak ada hubungannya dengan pemilik event. Kalau kita sebagai promotor pemilik event pasti maunya memberikan show terbaik lah, agar penonton dan juga semuanya puas lah. Hal seperti ini kan pasti promotor juga tidak mau. Nah, cuman mau nggak mau ini semua ada keputusan wasit yang memimpin pertandingan, dan itu adalah keputusan dari section body. Jadi buat teman-teman berpijak-pijaklah dalam berpendapat gitu ya, just info aja guys. Oke, paling gitu aja guys, sampai jumpa, ciao. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Teruntuk fans Jeffrey Nicole, aku hormat dan respect kepada Jeffrey Nicole, tapi karena banyak alasan headguard, kenapa tak dihitung, kenapa tak dilanjutkan dan sebagainya, aku cuma mau bilang, kalaupun dilanjutkan, hasilnya akan tetap sama. Dengan satu tangan Jeffrey Nicole yang sudah dislokasi, akan sangat berbahaya bagi Jeffrey Nicole. Betul kata Ahmad Dhani, itu menyelamatkan Jeffrey Nicole, karena kalau dilanjutkan akan makin tertowel-towel kepalanya dan juga makin berbahaya untuk dislokasi seorang Jeffrey Nicole, dan butuh penanganan, butuh langsung ditangani tim medis dan sebagainya. Itu justru menyelamatkan seorang Jeffrey Nicole dari KO yang lebih brutal. Jeffrey Nicole kalah tinju, tuding wasit abaikan prosedur hingga akan protes ke Asosiasi Tinju Indonesia. Udahlah Jeffrey, kalau udah kalah mah udah, ngaku aja kalah udah. Ya walaupun lu cedera atau apa ya udahlah, daripada itu nanti banyak yang bertanya
bertengkar di komentar-komentar video orang. Ada yang bilang inilah, itulah, ada yang ngebela lu, ada yang ngebela Erumi. Ujung-ujungnya yang ribut siapa? Netizen. Udah Jeffrey, udah ngaku kalah aja, udah. Lu tetap keren kok, walaupun kalah lu tetap keren, udah nggak apa-apa. Kalah menang itu biasa. Ya oke lah, kalau misalkan emang ada kecurangan atau lu cedera atau apa, udah terima aja, udah nggak apa-apa. Cowok itu harus menerima kekalahan, walaupun emang ada hal dari kekalahan itu, ya udahlah, biar berlalu aja. Lu tetap keren kok. Lah, itu mah dia udah ninju tapi hanya sampai, karena secara postur tubuh Nicole itu lebih pendek, lebih gedenya nggak tahu ya, gedenya sama kali ya, cuman kan emang secara postur tubuh itu lebih tinggian si L gitu loh. 30 detik doang. Udah deh Nicole, udah mendingan lo tuh gak usah deh nantang-nantangan L gitu. Udah 2 kali lo terus ujung-ujungnya kalah, terus ngerasa belum berantem lagi. Aduh, udah deh, mendingan lu pertahanin tahta tertinggi aktor The Gantung se-Indonesia aja deh. Udah nggak usah lah ikut-ikutan di 70-an kalah mulu. Mungkin banyak banget nih penonton yang kecewa dengan pertandingan El sama Jeffrey. Sampai banyak banget tuh yang nyerang Jeffrey, gue lihat komentarnya gila. Merasa dia paling hebat. Bukan cuma lu aja yang kecewa, Jeffrey pun gue yakin itu kecewa banget sama pertandingan dia semalam. Semua petinju di dunia ini nggak ada yang mau pada saat dia pertandingan dia mengalami dislokasi. Karena gue yakin dia udah membuang waktu banyak banget untuk pertandingan ini, konsisten latihan, pola makan, semuanya. Karena tinju ini adalah olahraga fisik yang memang sangat-sangat dibutuhkan stamina dan endurance yang sangat tinggi. Dan gue juga pernah di posisi kayak gini. Mungkin petinju-petinju di luar sana pun yang pernah mengalami dislokasi saat pertandingan, mereka pun merasa kecewa gitu. Merasa kecewa dengan penampilan dia, dan semua petinju pasti nggak mau seperti itu. Jadi buat kalian semua yang mengejudge Jeffrey Nicole, kalian coba naik ring dulu deh, biar kalian ngerasain bagaimana atmosfer di pertandingan. Itu pasti beda banget sama lu latihan di camp. Dan buat Jeffrey, semangat terus. Mudah-mudahan next pertandingan lu bisa menampilkan yang terbaik, dan semoga lu bisa menang di pertandingan trik. Semangat Jeff, top. Ini khusus untuk para fans El Rumi. Di sini ada 2 pertandingan. Ini kejadiannya itu mirip banget, cuman beda wasit aja. Nah, di sini ada pertandingan antara Yunus versus Adam, dan di sini pertandingan tadi malam ya, Jeffrey Nicole versus El Rumi. Dan kejadian itu sama banget, persis banget, cuman beda wasit aja. Kalian wajib tonton video ini sampai selesai. Nah, kejadian itu hampir mirip sama El Rumi versus Jeffrey Nicole ya. Mirip banget ya. Tapi ini wasitnya menghitung dulu sebelum melambaikan tangan untuk menyerah ataupun untuk selesai gitu ya. Nah, coba menurut kalian gimana tentang kedua video ini? Ya, kedua video ini itu hampir mirip, hampir sama, cuman beda peraturan wasit. Coba menurut kalian gimana guys ya? Ini seru banget, Coba kalian komen di sini, debat di sini guys ya. Coba komen di sini. Gila, pertandingan El Rumi sama Jeffrey Nicole cuma 38 detik. Ini lebih cepat daripada lo ngeracik Indomie. Tapi ya menurut gue ini bukan soal kalah sama menang. Jeffrey Nicole udah ngorbanin kerjaannya, udah latihan berbulan-bulan, terus kalah karena dislokasi bahunya yang mau copot. Tapi dipikir-pikir kadang hidup gitu gak sih? Lu udah mati-matian tapi kalah karena hal kecil yang gak lu prediksi sama sekali. El Rumi, dia datang dengan target yang jelas, sabuk ICB. Tak banyak ngomong, langsung eksekusi. Dan satu hal yang gue salut, Nicole gak nyalahin siapapun. Itu berat bro, asli. Apalagi di depan ribuan orang. Pelajarannya apa? Lu boleh latihan keras, lu boleh punya strategi. Cuma kadang, kalah itu bukan akhir, cuman bagian dari ronde hidup lu yang berikutnya. Setuju gak?